Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Baik, berjumpa lagi bersama Ustadz dalam mata pelajaran matematika. Belajar kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dalam belajar pada hari ini. Berdoa doa sebelum belajar. Kemarin kita telah belajar yaitu tentang berbagai bentuk pecahan. Yang pertama yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, dan persen. Pada kali ini kita akan bahas tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Sekarang buka bukunya halaman 15. Kita akan bahas yang pertama yaitu pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Maksud di sini mengubah penyebut pecahan. Ingat, penyebut itu letaknya di bawah. Nih, pecahan berarti ada pembilang dan penyebut. Pembilang di atas, penyebut di bawah. Jadi penyebutnya harus 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, jadi penyebut ini kita harus rubah menjadi nilainya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Nah, ini contoh 3 per 5 sama dengan. Nah, jadi syaratnya apa? Syaratnya kita harus merubah penyebutnya. 5 ini kita rubah. Apakah 5 ini bisa kita jadikan 10? Kalau nggak bisa kita jadikan 100. Kalau nggak bisa juga kita jadikan 1000. Seperti itu. Nah, kita coba. 3 per 5 sama dengan. Ini 3 per 5 sama. Ingat, kalau pembagian pecahan itu syaratnya pembilang dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama. Nah, 3 kita harus mencari yang di bawahnya dulu. Penyebutnya bisa kita jadikan berapa? 10 atau 100? Nah, 5 dikali berapa yang bisa menjadi 10? Kalau ada, nah kali 2 berarti 5 kali 2 10. Yang di pembilangnya juga dikali 2. Berarti 3 kali 2 6. Jadi 6 per 10. Nah, ini kita jadikan ke bentuk pecahan desimal. Kemarin telah kita pelajari pecahan desimal itu yaitu dalam bentuk koma. Kalau 6 per 10 berarti sama dengan 0,6. Nah, terus yang contoh yang kedua yaitu 1 per 4. Nah, 1 per 4 ini kita kalikan berapa sehingga penyebutnya bisa 10 atau 100 atau 1000. Kita jadikan 10. Ada nggak 4 dikali berapa hasilnya 10? Tidak ada. Berarti kita jadikan penyebutnya 100. 4 dikali 25. Jadi di atas juga dikali 25. 1 dikali 25, 25. 4 dikali 25, 100. Jadi sama dengan, ingat ini pecahan penyebutnya ratusan berarti dua angka di belakang koma. Jadi 0,25. Nah, Ustadz kasih contoh lagi. Misalkan eh, ada soal seperti ini, 9 per 10. Apakah ini perlu kita rubah penyebutnya? Kita lihat di sini penyebutnya sudah 10, berarti tidak perlu lagi kita rubah. Langsung saja kita rubah menjadi pecahan desimal. Berarti ini sudah pecahan biasa, tinggal kita rubah menjadi ke pecahan desimal. 9 per 10 berarti hasilnya 0,9. Jadi langsung hasil. Nah, ini ada contoh yang kedua, misalkan ada juga seperti ini. Penyebutnya 1000. Apakah perlu kita rubah lagi penyebutnya? Tidak, karena dia sudah 1000. Nah, jadi tinggal kita rubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Jadi berapa? Ingat, 1000 berarti berapa angka di belakang koma? Berarti ada 3 angka di belakang koma. Ya, 0, ini 15. Ya,
0,015. Nah, seperti itu ya. 3 angka di belakang koma, 1, 2, 3. Misalkan 0,15 aja. 0,15 misalkan. Apakah ini benar? Kita lihat penyebutnya ini kan ribuan. Berarti 3 angka di belakang koma. Ini 1, 2. Ini 2 angka di belakang koma. Ini ratusan. Berarti hasilnya salah. Berarti tambah lagi 0. Misalkan di sini 15, 0,015. Jadi 3 angka di belakang koma. Ya, seperti itu. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal itu bisa juga kita pakai dengan cara pembagian bersusun. Nah, pembagian bersusun ya seperti ini. Contoh 3 dibagi 5. Berarti buat cara bersusun 3 pembilangnya di dalam, penyebutnya di luar. Nah, kita akan cari dulu 5 itu mendekati berapa hasilnya 3. Mendekati berapa? 5 kali 1 misalnya 5. Besar dari 3. Selain 1 apa di bawahnya? 0 kali 0. 5 kali 0, 0. Tetap 0 hasilnya. Kita kurang. 3 dikurang 0, 3. Nah, saat kita naik koma. Buat koma, kita tambah 0 di sini. Nah, ini pembelajaran kelas 3 kemarin. Ya. Koma, naik koma, ditambah 0. Jadinya 30. 5 dikali berapa hasilnya 30? Ya, kali 6. Ini cara bersusun. Jadi lebih mudah. Selanjutnya kita akan bahas yaitu poin yang kedua, pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya. Ini dengan aturan sebagai berikut. Yang pertama, pecahan dengan 1 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Pecahan dengan 2 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Lalu sederhanakan pecahan ke bentuk paling sederhana. Nah, inilah cara untuk merubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh. Nah, ini kebalikan dari pecahan ini ya. Kali ini pecahan biasa kita rubahkan ke desimal. Kalau ini desimal kita rubah ke pecahan biasa. Jadi kebalikan dari yang kita bahas tadi. Contohnya 0,75. Kita lihat 0,75 ini ada berapa angka di belakang koma? 75. Berarti 2 angka di belakang koma. 2 angka belakang koma itu berarti penyebutnya apa? Ratusan. Nah, ya ratusan ya karena 2 nolnya 2 angka belakang koma, jadi 2 itu ratusan. Jadi penyebutnya itu harus kita rubah lagi, kita jadikan ratusan dulu. Berarti 75 dibagi 100. Kenapa bagi 100? Ya karena ini tadi 2 angka di belakang koma, berarti dia penyebutnya ratusan. Nah, tadi 75 per 100 itu sama dengan, ini kita akan sederhanakan. Nah, karena sudah dapat ini pecahan biasanya. Nah, ini akan kita sederhanakan lagi. 75 per 100 ini dibagi berapa sehingga hasilnya pecahannya sederhana. 75 sama-sama bisa dibagi berapa? Dengan 100 itu biar hasilnya sederhana. 75 dibagi 25, di bawah juga dibagi 25. 75 dibagi 25, 3. 100 dibagi 25, 4. Jadi 0,75 ini hasilnya 3 per 4. Nah, ini pecahan desimalnya kita rubah menjadi kepecahan biasa yang sederhana, 3 per 4. Nah, baik, contoh yang kedua, 0,625. Lihat ini, berapa angka di belakang koma? 6, 2, 5, 1, 2, 3. Ada 3, berarti ribuan penyebutnya. Berarti kita jadikan penyebutnya ribuan. 625 dibagi
1000 karena dia tadi kan 3 angka di belakang koma. Kita akan sederhanakan. 625 dibagi 1000 itu, ingat kalau menyederhanakan itu dibagi ya, tidak dikali, dibagi. Karena menyederhanakan itu dia semakin kecil, berarti kita bagi. 625 itu kita bagi sama-sama dengan 125, 1000-nya juga dibagi 125. 625 dibagi 125 hasilnya 5. 1000 dibagi 125 8. Jadi pecahan desimal 0,25 itu menjadi pecahan biasa 5/8. Kasih contoh lagi, misalkan ada soal 0,02. Nah, di sini 0,02 sama cara penyelesaiannya ya. Kita lihat ada berapa angka di belakang koma. Ada 2, berarti penyebutnya ratusan. Jadi kita jadikan 2/100. Kenapa 2? Ya karena 0,2 atau 0,2 itu sama dengan 2. 2/100 ini kita sederhanakan. 2/100 sama-sama dibagi 2. Jadi 2 dibagi 2, 1. 100 dibagi 2, 50. Jadi 0,02 itu sama dengan 1/50. Nah, ada juga contoh selanjutnya yaitu misalkan seperti ini. 0,300. Nah, kita jadikan, kita lihat dulu sama seperti tadi. Ini ribuan, ada 3 angka belakang koma, berarti 300 dibagi 1000. Kita akan sederhanakan, berarti kita sama-sama bagi 100. 300 bagi 100, 3. 1000 dibagi 100, 10. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya ya. Yang pertama yang A kita akan bahas yaitu pecahan biasa menjadi persen. Nah, cara mengubah pecahan biasa menjadi persen yaitu dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Nah, kemarin kita telah belajar itu tentang persen. Kalau persen itu penyebutnya harus 100. Ingat, penyebut persen itu selalu 100. Apakah penyebutnya 10 itu persen? Tidak. Ya, jadi persen itu penyebutnya 100. Nah, contoh 1 dibagi 2. Nah, ini akan kita rubah pecahan biasa ini menjadi bentuk persen. 1/2 berarti 1/2. 1/2 ini dikali berapa sehingga kita lihat dulu penyebutnya ya. Penyebutnya harus 100 tadi. Nah, jadi 2 ini dikali berapa harus 100. Kalau sudah, ingat penyebutnya sama pembilang itu sama angkanya yang dikali. 2 dikali berapa hasilnya 100, 2 dikali 50. Ya, berarti juga di atasnya dikali 50. Di 1 dikali 50, 50. 2 dikali 50, 100. Jadi kita jadikan ke persen jadinya 50%. Nah, contoh yang kedua, 3 dibagi 4. Nah, 4 penyebutnya 4. 4 dikali berapa ini yang bisa kita jadikan bisa dijadikan 100? 4 dikali 25. Berarti penyembilangnya juga kita kali 25. 3 dikali 25, 75. 4 dikali 25, 100. Jadi kita buat persennya 75% ya. Kita ambil pembilangnya ini 75, 100 ini kan dalam bentuk persen, jadi 75%. Misalkan ada soal seperti ini, 20/100 dan 63/100. Nah, ini kita lihat penyebutnya ini sudah ratusan. Apakah perlu kita rubah lagi? Tidak. Kalau sudah seperti ini berarti kita langsung merubah pecahan biasa ini ke dalam bentuk persen. 20/100 berarti 20 persen. Nah, langsung kita rubah. Kalau ini 63/100 berarti 63 persen. Selanjutnya kita akan bahas persen menjadi pecahan biasa. Jadi persen ini akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Cara mengubah bentuk persen ke bentuk pecahan biasa yaitu mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Kemudian kita sederhanakan. Ingat, berarti kita rubah dulu
ke dalam bentuk penyebut 100, kemudian baru kita sederhanakan. Contoh 25%. Nah, ini kebalikan ya dari yang A tadi, yaitu pecahan biasa menjadi persen. 25% itu berarti 25 per 100 ya. Ingat, persen berarti dia per 100. 25 per 100, ini barulah kita sederhanakan. 25 dibagi berapa, 100 dibagi berapa hasilnya, sehingga yang paling sederhana. Ya, berarti sama-sama kita bagi 25. 25 dibagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Jadi persen 25% itu menjadi pecahan biasanya yaitu 1/4. Yang kedua yaitu 40%, berarti 40 per 100. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 20. Ya, ingat, ini perkalian harus harus hafal lagi ya, karena ini pembagian, ini kita akan mencari yang sederhana, tidak lepas dari perkalian. Sama-sama dibagi 20. 40 dibagi 22, 100 dibagi 25. Jadi bentuk pecahan biasanya 2/5. Yang ketiga, 72%. Sama dengan 72 per 100. Kita sederhanakan, sama-sama dibagi 4. Ingat, sama-sama dibagi 4 ini maksudnya pembilang dan penyebut itu harus sama-sama bisa dibagi dengan angka yang sama. Ini sama dibagi 4, 72 dibagi 4, 18, 100 dibagi 4, 25. Ini ada cara lain untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, yaitu dengan mengalihkan langsung dengan 100%. Contohnya 3/4. 3/4 ini akan kita rubahkan, akan kita kalikan langsung ya dengan 100%. 3/4 dikali 100%. Nah, gimana caranya? Ini langsung kita kalikan. Nah, ingat, 3 ini langsung kita kalikan dengan 100%, jadinya 300% ya. Nah, 3 dikali 100% sama dengan 300% tetap dibaginya, dibagi 4. Nah, 300 ini kita langsung dibagi dengan 4. Berapa hasilnya? Pakai cara bersusun. Ya, 300 dibagi 4. Nah, 300 dibagi 4. 4 dikali berapa yang mendekati 30? 4 dikali 7 berarti 28. Kita kurang 10. 0 kurang 8 tidak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 kurang 8 2. 4 dibagi 2 tidak bisa, 2 dibagi 4 tidak bisa, kita turun 0. Jadi 20 dibagi 4, atau 4 dikali berapa hasilnya? 20. 4 dikali 5. 4 kali 5 20. Ya, jadi hasilnya 75%. Nah, ini cara untuk mencari jalan langsung ya, secara langsung. Misalkan ada soal cerita seperti ini. Berikut data nilai ulangan matematika dari 25 siswa kelas 4. Ada yang mendapat nilai 52 siswa, nilai 64 siswa, nilai 78 siswa, nilai 85 siswa, nilai 92 siswa. Nah, yang jadi pertanyaan, jika sisanya mendapat nilai 10, berapa persen anak yang mendapat nilai 10? Nah, kita mencari dulu berapa anak yang mendapat nilai 10. Ya, ini kita jumlahkan semuanya. 2 tambah 4 tambah 8 tambah 5 tambah 2. Nah, kemudian itulah sisanya yang mendapat nilai 10. Setelah itu barulah kita cari persennya. Gimana cara mencari persennya? Jumlah nilai anak yang mendapatkan 10 dibagi dengan jumlah seluruh anak, berapa? 25. Nah, untuk mencari persennya sudah dipelajari tadi, seperti itu. Dan yang poin ke B-nya, pertanyaannya tentukan persentase setiap nilai yang didapat siswa. Nah, jadi setiap nilai ini, nilai 5 ada 2 siswa. Ini berapa persen? Jadi ini yang dicari berapa persentasenya berapa. Caranya sama.
Ini kan 2 siswa, berarti 2 dibagi dengan jumlah seluruh siswa. 2 dibagi 25 berarti. Nah, dijadikan ke dalam bentuk persen. Jadi berapa persen? Ini juga 4 siswa juga seperti itu dan seterusnya. Selanjutnya buka halaman 16, kerjakan latihan 5. Ini sudah ditandai nomor 1 A, B, C, E, dan G. Nomor 2-nya A, C, E, F, dan H. Ya, ini yang diwarnai. Nomor 3 A, B, C, E, dan I. Nomor 4 A, B, C, D, dan E. Dan nomor 5. Silakan dikerjakan, ya hasilnya nanti difoto dan kirim ke Ustadz langsung. Inilah pembelajaran matematika pada hari ini. Ya, kita akhiri sama-sama dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz akhiri, kalau ada kata yang kurang berkenan, Ustaz mohon maaf. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.